Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan mengenai peranan virus. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kalian bisa menganalisis peranan virus yang menguntungkan. Kedua, kalian bisa menganalisis peranan virus yang merugikan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjaga kondisi tubuh untuk mencegah penyebaran dan penularan virus. Apakah peranan virus yang menguntungkan? Kalau selama ini kita hanya tahu bahwa virus itu selalu merugikan karena sifatnya yang sebagai parasit obligat intraseluler, maka dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, virus ini bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, peran virus yang menguntungkan adalah berperan sebagai vektor gen dalam rekayasa genetika, kemudian berperan dalam terapi gen, yang ketiga bisa melemahkan bakteri patogen. Peran virus dalam rekayasa genetika adalah sebagai vektor gen atau pembawa gen. Bagaimanakah mekanismenya atau mengapa virus bisa dimanfaatkan sebagai vektor gen? Hal ini dipelajari oleh para ilmuwan dengan memanfaatkan atau dengan mempelajari mengenai siklus hidup virus yang lisogenik. Masih ingat bagaimana siklus hidup virus lisogenik? Ya, misalnya ini virus bakteriofag digambarkan dengan DNA-nya warna pink, kemudian dia menginfeksi bakteri A yang digambarkan dengan materi genetiknya warna biru. Kemudian ketika virus ini berintegrasi dengan bakteri A, maka di dalam bakteri A ini terkandung materi genetik virus. Kemudian ketika virus yang tidak aktif ini akhirnya aktif, nanti dia akan keluar dari sel inangnya, dari sel bakteri A. Ketika dia keluar di dalam tubuhnya atau dalam bagian ini ya, dalam hal ini adalah kapsidnya di bagian kepala, itu materi genetiknya juga mengandung materi genetik bakteri A digambarkan dengan warna biru. Kemudian ketika virus yang sudah aktif ini menginfeksi bakteri yang B digambarkan dengan warna kuning, kemudian strategi hidupnya lisogenik, maka dalam bakteri B ini terkandung materi genetik virus, materi genetik bakteri A, dan materi genetik bakteri B. Dalam hal ini virus bisa membawa gen dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Apakah peran virus dalam rekayasa genetika? Dalam rekayasa genetika, virus bisa dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, kemudian dalam pembuatan antitoksin, dalam pembuatan hormon insulin atau hormon terapi yang lain yang berperan dalam pengobatan. Tergantung pada gen apa yang akan dibawa oleh virus itu ke dalam sel sebagai pabriknya. Misalnya dalam hal ini contohnya adalah yeast. Sel yeast ini sebagai pabriknya. Sel yeast ini bisa juga diganti dengan bakteri. Jadi contohnya seperti ini. Dalam peranan virus yang menguntungkan sebagai penghasil vaksin, misalnya untuk menghasilkan vaksin hepatitis B, maka antigen dari virus ini, dari virus hepatitis B akan disambungkan dengan plasmid DNA. Dalam hal ini maka akan terbentuk rekombinan DNA, yaitu antara DNA-nya plasmid dan DNA-nya virus hepatitis B. Kemudian rekombinan DNA ini dimasukkan dalam sel yeast yang dimasukkan dalam tangki fermentasi. Sehingga ketika sel yeast ini bereproduksi aseksual, yaitu dengan budding, selain banyak terbentuk sel-sel baru, juga akan dihasilkan produk. Dalam hal ini produknya adalah vaksin HB yang nantinya akan dipurifikasi dan diekstraksi sehingga akan berguna bagi pengobatan. Kemudian peranan virus yang menguntungkan yang kedua adalah dalam terapi gen. Virus
bisa membawa gen yang diinginkan, kemudian dimasukkan dalam sel target untuk bisa menghasilkan protein yang tadinya tidak dihasilkan oleh gen yang mengalami mutasi. Jadi dalam hal ini virus bisa dimanfaatkan sebagai terapi gen, yaitu untuk mengoreksi gen-gen yang mengalami mutasi sehingga dia bisa menghasilkan hormon atau menghasilkan produk protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya adalah virus bisa melemahkan bakteri yang patogen. Bakteri yang sifatnya penyebab penyakit bisa dilemahkan dengan diinfeksi oleh virus. Jadi bakteri yang patogen bisa menjadi apatogen. Kemudian peranan yang merugikan, tentu kita sudah sangat familiar dengan peranan virus yang merugikan. Yang pertama adalah menyebabkan penyakit pada tumbuhan, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas tumbuhan. Dalam hal ini, contoh-contoh penyakitnya adalah ada penyakit mosaik, misalnya pada tanaman tembakau dan tanaman kentang. Kemudian virus tungro menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman padi. Kemudian virus CVPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration ini menyebabkan degenerasi pembuluh tapis pada jeruk. Kemudian penyakit pada hewan, misalnya ada rabies atau anjing gila. Kemudian Newcastle disease yang menyerang sel saraf, ini menyebabkan tetelo pada ayam. Kemudian foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Kemudian penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, kita ketahui bersama ada banyak sekali. Misalnya COVID-19 yang sekarang ini kita atau dunia kita ini alami. Kemudian hepatitis, ada virus Zika, virus MERS, SARS, HIV/AIDS, demam berdarah, chikungunya, parotitis influenza, Ebola, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa terhindar dari infeksi virus, maka kita harus menjaga tubuh kita. Bagaimana kita menjaga tubuh kita? Dewi menawarkan yang Ibu Dewi peroleh dari internet ya, mengenai bagaimana supaya tubuh kita itu lebih sehat, jiwa dan badan kita itu lebih sehat. Yang pertama adalah dengan berhenti dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah dengan niat, supaya ini menjadi kebiasaan kita. Yang kedua, nikmatilah makanan yang kita makan. Jika ketika kita makan kita membawa buku atau HP atau hal yang lain, maka letakkanlah HP atau buku dan kita berfokus pada makanan yang kita makan. Kunyahlah secara perlahan-lahan, nikmati rasa dan teksturnya. Kemudian kita memikirkan orang-orang yang dengan penuh cinta mempersiapkan makanan yang kita konsumsi. Jalani tujuan kita dalam satu hari itu pada suatu waktu. Kita hanya memiliki satu kehidupan untuk hidup, maka buatlah itu berarti. Jalanlah secara perlahan-lahan, istirahatlah jalanlah lambat-lambat dan tarik napas dari apapun yang memenuhi pikiran Anda agar selaras dengan bentuk dan pikiran. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air minimal 8 gelas sehari. Kemudian selalu berpikir positif. Demikian kiat-kiat atau usaha kita yang bisa kita lakukan supaya menjaga tubuh kita, supaya terhindar dari
virus yang menyebabkan kita menjadi sakit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat belajar dan persiapkan ujian. Terima kasih.